Gerakan pertama untuk melatih melenturkan otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Mungkin iki saat melakukan gerakan iki kira-kira 3 sampai 5 tarikan napas normal. Kita terasa di otot di beten buntut niki mekedam dan juga di punggung. Karena di sini tertekan. Nah, ini dilakukan ini sedang semakin dekat kepala ke arah lutut itu semakin bagus. Makin keras tarik, keras sekali tarik. Ini bagus untuk melenturkan otot-otot arteri pembuluh darah besar. Tiga kali tarik nafas kira-kira segitu. Misalkan di saat itu jangan naik gini, tapi tetap harus latihan lama. Yang nggak bisa sampai ngentang di lutut niki kan bu angsehan, tapi niki manfaatnya luar biasa. Nah niki sampai ngentang siku tangan kan sebuah pun kedang tuh. Nah setelah nikel sebenarnya ini bisa divariasi saja. Setelah itu kita bisa melakukan gerakan lainnya masih sejenis. Berdiri tapi sama ya, ujung ini juga bisa. Jika tidak bisa dengan bagus sekali lurus, kita usahakan perbedaan gerakan ini dengan gerakan sebelumnya adalah pada perut. Kalau saya wau di perut tertekan karena membungkuk, itu perut lebih longgar, tapi pelenturan melemuhan otot uat bedidang ini pembuluh arteri sebenarnya langsung ke jantung tetap berlaku, tetap terjadi jika di punggung. Ulangi ya, coba dari ujung dulu. Pindahkan ke matan batis ini. Ini sekuatnya, yang kuat 3 tarikan nafas. Jadi bangkiang jangka tidur. Sini tangannya lipat kiri. Ini bisa lebih gampang dia membagian melaksanakannya ini. Bisa sampai dengan 5 tarikan nafas normal biasa. Enak sekali rasanya.
Ini panggang, dibusungkan. Kita memperbaiki postur tubuh dan meregangkan ngelemuhan otot-otot di dada, masuk di perut. Ini juga bagus untuk gerakan yang susah kentut. Bagian dari gerakan yoga, gerakan ikan Matsyasana, ini bagian saja. Sama-sama di lipatan tangan dan membusungkan perut dalam, termasuk sampai di kaki. Jika tertarik, muring. Bisa boneka. Kalau dot lebih kecil bisa dengan silo penyu, kita dengki silo penyu. Silo penyuempot medan ini variasi mantan teman-teman. Banyak sekali gerakan yoga yang bagus untuk melenturkan otot-otot. Ini bisa dilanjutkan dengan lengkap nih Matsyasana. Matsyasana. Yoga Matsyasana. Beda dengan yoga niki yang becik margi nggak pas bagus. Di toyo kambang gitu. Kembali di toyo pasih. Kita bisa mengambang di air. Tapi napas harus benar-benar halus, stabil. Nah, gerakan niki matiosan sekenane wau narik di perut dada. Niki juga karena kaki dilipat silo penyu, jadi menarik juga melenturkan otot paha, terutama paha atas, memperbaiki aliran darah di paha, punggung, pinggul, pangkal paha yang penting sekali. Ini diulangi 3 kali, tarikan 5 tarikan napas normal. Itu kalau bisa sebisanya, tahan saja. Misalnya bisa 3-5 menit rasanya. Enten bersidayang silo penyu dados esiki. Nah, ini sempurna. Begitu, ini bisa dibuka satu. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Yang tertarik juga di paha gigi, paha yang melipat gigi. Nah, itu. Perbaiki aliran darah yang kurang bagus, yang beton becik, aliran darahnya agak kesemutan nih di jari ini, seperti yang ini kesemutan. Digapi semutan. Gerak kita untuk pelenturan yang lebih pada otot-otot atau pembuluh darah itu kurang. Yang duduk juga di lutut, rasa bisa di sini, bisa begini.
Ini otot di paha atas sampai pangkal paha, termasuk juga ke alat vital, alat kelamin itu menjadi diregangkan sehingga aliran darah jadi lebih bagus, dan itu bisa memperbaiki kesehatan otot. Cukupnya ya, bayaunin gerakannya dulu. Nah, sampun dan terus balik lurus di yang sini, ini juga termasuk bagian dari gerakan juga. Ini lurus sampai yang sampaikan juga di gerakan tadi juga di tulang punggung, tulang belakang itu sangat bagus. Nah, kita akan tahu di sana ada gangguan apa tidak. Apabila ada rasa tidak nyaman, apalagi sampai sakit, nyeri dan sebagainya, maka itu menunjukkan atau bertanda di sana lah ada gangguan. Karena itu dengan gerakan ini kita tahu kondisi fisik kita. Nah, ke gerakan yang keberapa tadi ya? 3 ya. Keempat. Mungkin selanjutnya berikutnya adalah ini. Nah, ini kita seperti ini tadi. Kita bisa gerak. Nah, ini. Melipat. Biasanya niki seperti ini. Sembangan kini yang laksanakan ini wenten buat melepat gitu. Ini juga memperbaiki urat-urat di tulang, di punggung, memperbaiki di rangka dan juga otot-otot di daerah sini. Ini penting sekali, ya, penting sekali. Posisinya balik sudah 5, tarikan nafas, dan balik. Tarik banget, enak sekali rasanya. Keyword yang bikin kelepet gitu ya. Itu berarti ada urat yang diregangkan. Itu urat yang mengalami yang tidak ya karena lepat gimana itu kecil. Setelah ini bisa diteruskan dengan gerakan senam yang mungkin di bahasa yoga yang terhafal. Gerakan ini adalah disebut dengan senam Kegel. Cokor dibuka sesuai dengan posisi tubuh, angkat tangan kiri tetap angkat setingginya sekuatnya, tahan. Nah, jangan khawatir nih. Ada berapa waktu yang lalu kita posisi kepala tetap lurus ke depan, jangan menoleh atau beberapa waktu yang lalu di sebuah tempat di Gianyar yang tunjukkan gerakan ini. Nah, dikhawatirkan nih bisa jatuh. Nah, yang penting kakinya tidak lemas. Ini menyangga, tangan ini menyangga. Tarik nafas 3-5 kali. Atau jika kuat ditahan saja sampai sebisanya. Nafas normal, jangan terburu-buru. Ini sangat bagus memperbaiki peredaran darah juga di daerah kaki sampai di paha atas, masuk ke alat vital sampai itu memperbaiki juga kesehatan alat kelamin. Dan terasa di tulang belakang bagian bawah
sini di punggung, rasa. Tahan dulu. Ini diluruskan begini. Ini dilakukan seenaknya dulu dalam gerakan yoga ini, tidak ada harus dibuka atau ditutup kakinya. Misalnya ini dibuka segini atau ditutup begini, tidak. Seenaknya, setelah dirasa sudah biasa, bisa divariasi. Jangan tetap lakukan yang dibuka dulu. Kita ulangi. Oke. Bangun lebih tinggi. Oke, yang 7 tarik nafas di bawah. Normal, ya. Nah, kembali. Ini bisa merasakan, termasuk juga di daerah dada nih, terasa. Ini juga bisa mengurangi kembungnya di sini. Oke. Nah, sampai sekali kita lakukan satu gerakan itu 3 kali aja. Nih, frasa di sini juga ikut diredamkan. Ini otot sini sedang perbaiki kondisi ini. Di sini, nih, termasuk di sini. Tuh, di dalam sini biasanya keluar keringat yang mulai nih. Oke. Tuh. Nah, setelah begini kan ini yang tiang merasakan mungkin ini agak lemas. Ya, istirahatin dulu. Terus dulu dengan begini. Gerakan berikutnya sudah agak enak ya. Gerakan berikutnya bisa dengan kayak gini. Oke. Posisinya agak miring, lurus, terpegang ini. Oh, bisa ini. Ini saya lebih kuat. Bisa juga belakang. Nanti varian mana lebih aman, tapi hasilnya agak berbeda. Kalau sini lengkap tubuh ini. Oke, yang mudah-mudah mungkin tidak terlalu terasa di bagian pinggang ya, pinggang dan di pangkal paha. Jadi yang sampun umur ini terasa sekali, bisa lurus. Nah, ini ke bagian dari peregangan, luruskan, kemudian lipat juga ini sama seperti itu. Yang tidak sama, yang kanan dan kiri beda kelenturannya. Kita tahu di mana masalahnya. Ini kalau yoga itu karena ada pengaturan nafas, kita bisa merasakan di bagian mana. Seperti Tian sekarang baru bergerak segini sudah pengen kencing. Ini berarti ada di sini, lihat.
mungkin gangguan di daerah kantong kemih. Ini tidak selama di kanan, jangan dipaksa, dilatih, bisa juga dengan cara ini. Yang tadi ya, karena tadi gerakannya berbeda, nah, kita ulangi yang sama. Berbeda karena tadi dilipat ke belakang, ini yang lebih ringan. Sederhana sekali, tapi ini sangat membantu karena banyak urat-urat besar. Nggak boleh bilang urat bedidang itu ada di sini. Urat bedidangnya sampai ke sini. Sudah mulai terasa gerah. Ini yang sampai di sini. Tulang pelenturan daerah sini. Kita ulangi yang satunya. Ini kakinya sini. Oke. Jangan terlalu di bawah yang cukup. Ya, kira-kira seperti Niko variasinya yang saat ini. Jika mau menambah dengan gerakan yang lain, bisa, yaitu banyak sekali ada gerakan-gerakan jantung, senam jantung. Dan ini lebih kepada arah yoganya, juga ada olah nafas. Dan dengan demikian kita bisa dengan mengatur nafas di mana rasanya tidak nyaman, di mana tidak biasa, disitulah masalahnya. Nanti akan ada reaksi-reaksi. Selain itu dengan fokus doa, gimana kira-kira. Pada saat melakukan gerakan itu kita membayangkan tubuh kita adalah satu kesatuan, kita bisa cek dengan nafas, dan energi yoga itu bisa diarahkan ke bagian yang mengalami ketidaknyamanan. Dan setelah yoga ini dilaksanakan dengan disiplin, misalnya dalam beberapa hari, 3-4 hari. Kalau ingin mengurangi ngopi misalnya, ingin mengurangi daging, lakukan dulu itu. Ini dogi yang bareng. Nah, satu tambahan lagi yang sangat bagus untuk ini bagian sangat besar, perut yang gede ini, berat lagi, adalah dengan kayang. Yang tidak berani kayang langsung, bisa dengan kayang dengan cara ini. Oke, cukup berbahaya. Kepala ini ya, yang terasa di sini. Jadi kegel itu di daerah sini sampai sini, ini lebih terasanya di sini. Jangan dipaksakan. Kalau memang bisa, langsung ulangi 3 kali. Ya enggak, pelan-pelan ya. Nih. Itu yang juga jarang melakukannya. Yang bisa tahan 3 tarikan nafas yang normal pada gerakan itu. Beda. Denyut jantung lebih cepat rasanya, dan nafas jadi seperti ini, ngos-ngosan. Nih, kita ulang sekali lagi, setelah ini kita istirahat ya.
Nggih. Nah, ini ke sebentar teman-teman, bagi yang ingin melakukan latihan terus dilakukan latihan sendiri di rumah, atau jika mau berlatihnya dengan guru silakan. Yang bukan ahli yoga, tetapi sejak kecil, sejak sekolah dasar melakukan iki, dan Tiang divonis jantung pada tahun 2013. Ada sebenarnya 4 sebenarnya. Pertama, coronary artery disease, jadi arterinya yang bermasalah, dan dugaan itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Dengan gerakan yoga sambil tidur pun kita bisa yoga dengan pranayama, terus berdoa, kemudian mengenali bagian-bagian tubuh, keluar gumpalan darah lewat selang infus ketika di rumah sakit. Bentuknya unik ya, seperti naga yang bertanduk. Setelah nikah itu tidak begitu nyeri, gejalanya nyeri di sini. Ya, kemudian yoga yang lakukan ya, tapi tidak efektif karena pada saat itu yang kedua dia mengalami penurunan fungsi jantung karena lelah. Jadi terlalu berat berpikir, tugas di kantor ketika itu ada konflik antara gubernur dengan Bali Pos ketika itu, yang banyak sekali berperan dalam memberikan klarifikasi. Bulan wartawan Bali Pos, jadi banyak tahu tentang politik keredaksian, dan wartawan paling produktif ketika itu di Bali Pos dengan karya yang sangat banyak. Jadi setelah itu adalah 22% fungsi jantung dia. Jadi kita 22% fungsi jantung, Astung Kare juga masih diberi kesempatan. Ini syukur sekali. Kemudian yang berikutnya yang adalah STEMI inferior. STEMI inferior itu ditandai dengan denyut jantung yang tidak beraturan. Itu 3. Yang keempat adalah salah satu serambi jantung yang pendek. Jadi bawaan, jadi kongenital istilahnya. Nah, jadi keempat ini ditambah dengan lelah, dan pastilah ada stres. Itu dengan yoga rutin sempat disampaikan oleh dokter, jika kondisi tidak membaik, maka di 2013 itu yang kritis ya, tinggal 22% fungsi jantung. Di 2017 bisa passway. Astung Kare dengan ini banyak sekali ya, jadi kontrol sendiri, bisa merasakan di mana yang bermasalah. Mengurangi makan gorengan, jadi dengan kontrol makanan dan mengatur pola tidur. Nah, itu yang paling penting, mengusahakan jangan sampai kembung atau asam lambung naik, sehingga itu juga menekan di sini. Nah, itu dengan mengatur volume dan waktu makan memang cukup menuntut perubahan perilaku. Karena dulu ketika yang sebelum sakit itu ada kecelakaan timpa mobil, nah, itu cukup parah ya. Sekarang juga masih diberi kesempatan. Kemudian setelah itu di kantor itu yang kecelakaan 2011 ya. Kemudian ada itu konflik antara gubernur dengan Bali Pos, itu menyita betul-betul ya, sehingga waktu makan tidak teratur, istirahat tidak teratur, itu luar biasa. Itulah yang menyebabkan yang mengalami lelah jantung. Oke, demikian teman-teman sahabat, semoga bermanfaat. Untuk lebih lanjut bisa juga konsultasi, bersharing pengalaman. Oke, yang ampura banget, obat-obat kimia itu tidak selalu yang konsumsi seperti yang disarankan, yang lebih kepada perubahan perilaku
yang bisa, tidak juga memaksakan. Karena untuk yoga ini sangat membantu. Kemudian ada juga konsumsi obat herbal. Ya, Nike yang bisa membantu nambah energi rasanya. Karena dengan obat kimia justru yang mengalami jantungnya semakin berdebar dan lemas, sakit kepala gitu. Kebetulan banyak punya rekan medis, jadi bisa berkonsultasi juga di sana. Jadi kita yang mengenal diri kita seperti dalam ajaran Weda, yang bukan ahli usada tapi demikian yang dia dapatkan dari leluhur, itu sangat membantu. Atur suksema, semoga bermanfaat.